Mungkin ini bisa dijelaskan secara singkat Ibu mengenai tari Gambyong Marikangen. Oke, jadi Gambyong Marikangen itu merupakan tari kreasi ya kalau misal sekarang itu, karena tari Gambyong Marikangen itu dibentuk sekitar tahun 2006 atau 2007 di Tulung Agung. Jadi Gambyong Marikangen ini termasuk gambyong yang dikembangkan dari gambyong sebelumnya atau gambyong yang benar-benar klasik, yaitu gambyong Parianom, kayak gitu kan, terus dikembangkan lagi menjadi bentuk gambyong Marikangen sekarang, yaitu menggunakan gending Marikangen, makanya dinamakan gambyong Marikangen kayak gitu. Kemudian bentuknya juga atas dasar kurangnya minat sih, sebenarnya kurangnya minatnya masyarakat atau muda-mudi di Tulungagung pada waktu itu tentang tari klasik kayak gitu. Jadi dibentuklah berkata tari ini sebagai bentuk untuk belajarnya anak-anak dulu mengenal tari klasik seperti itu. Berakar di Kalimantan, Kalimantan dan Batam, tari Gambyong menjelma menjadi simbol keanggotaan dan keahlian bagi warga Jawa. Dalam Marikangen, gerak lokasi tari Gambyong dipadu dalam rasa rindu yang mendalam pada masa lalu, tanah air, dan jati diri. Mungkin untuk selanjutnya itu nilai-nilai atau filosofis tertentu yang ada di gerakan musik dan kostum yang digunakan oleh penari. Ya, untuk nilai-nilai dari Gambyong Marikangen sendiri sebenarnya latar belakang dari Gambyong klasik sebelumnya kayak Gambyong Parianom seperti itu, cuma karena ini konteksnya untuk dibentuk atau misalkan dari gending Marikangen sendiri, jadi ya yaitu filosofinya nilainya untuk menggambarkan kerinduan seseorang. Makanya kalau misalkan beberapa jurnal atau artikel yang dari Google kayak gitu menyebutkan bahwa tari Gambyong Marikangen ini secara gerak pun nilainya ya agak sedikit erotis, karena bukan erotis yang tanda kutip gitu ya, maksudnya kayak lebih apa ya, gerakan tubuhnya, gerakan lenggak-lenggak tubuhnya gitu lebih kayak ditonjolkan daripada Gambyong yang sebelumnya. Pakaian dalam tari Gambyong bukan sekedar busana, ia adalah simbol. Kain jarik yang membalut tubuh penari melambangkan kesederhanaan dan keterikatan pada bumi. Selendang yang menjuntai di bahu menjadi media gerak sekaligus lambang kehalusan budi. Hiasan cantik dan riasan wajah mencerminkan keanggunan dan tata krama wanita Jawa. Setiap helai, setiap warna adalah bagian dari cerita tentang harmoni, keindahan, dan kearifan tradisi yang tetap hidup dalam gerak yang lembut dan memikat. Ya, selanjutnya yaitu dari segi musiknya. Kalau dari Gambyong Marikangen sendiri untuk nilai atau makna filosofis kayak gitu, sebenarnya dari gending Marikangen itu sendiri yaitu menciptakan tentang kerinduan atau menggambarkan tentang kerinduan kepada seseorang yang kita sayangi atau kita cintai. Kemudian untuk rias busananya itu tidak ada makna atau apa ya, filosofi tertentu, nilai tertentu seperti tari-tari klasik pada umumnya, karena lebih bersifat fleksibel ya, bisa dikreasikan sendiri karena kan termasuk tari kreasi. Jadi untuk cara rias ya seperti rias tari klasik gitu ya. Kalau Gambyong gitu kan pakai rias korektif, yaitu memperbaiki bentuk tubuh, kayak misalkan yang pesek baju mancung kayak gitu itu namanya rias korektif. Kemudian untuk kostumnya itu kostumnya sesuai sama apa ya, yang latih biasanya atau pengajarnya atau koreografernya kayak gitu, jadi nanti bisa sesuaikan, tapi ya tetap ada dasarnya dari Gambyong kan ya, pakai kembe, pakai dodot, kemudian pakai kain jarik sampur kayak gitu, tetap sama, cuma biasanya itu lebih dikreasikan lagi. Biasanya kan kalau tari klasik Jawa kan cuma kembenan aja ya, kalau misal Marikangen biasanya tetap juga pakein apa, kebaya atau misalkan outer yang lain. Kemudian untuk hiasan kepalanya itu biasanya jauh lebih rame. Kalau misalkan Gambyong yang klasik kan kita cuma pakai sari ayu, sirkam, pakai sirkam, terus pakai junduk bentul 2, kemudian di sininya pakai melati, terus pakai kembang kantil kanan kiri kayak gitu. Untuk pakemnya seperti itu, tapi untuk kreasi bisa divariasikan macam-macam kayak gitu. Aksesorisnya pun bisa ditambahi lagi, mau ditambahi sari ayu, mau ditambahi junduk mantulnya mau full itu juga boleh, karena lebih variasi kayak gitu untuk secara kostumnya.
Setiap gerakan dalam Gambyong Marikangen adalah bahasa jiwa yang tak bersuara. Jemari menari lembut seolah mengelus rindu yang lama terpendam. Langkah kaki yang pelan namun pasti melambangkan kesabaran dan penantian. Inilah tarian yang bukan hanya ditonton, tapi dirasakan. Sebab dalam setiap lenggoknya terselip pesan cinta, kesetiaan, dan kerinduan yang tak lekang oleh waktu. Mungkin untuk biasanya ini tari Gambyong Marikangen ini biasanya ditampilkannya kapan? Oke, jadi Gambyong Marikangen itu biasanya ditampilkan pada acara-acara misalkan nikahan sudah atau misal pembukaan apa kayak gitu, itu ditampilkan di awal acara ya, karena balik lagi nih, tari Gambyong ini kan tari yang berasal dari luar lingkungan keraton yang pada dulunya dijadikan sebagai salah satu tari ritual juga, kemudian tari yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu besar keraton kayak gitu. Sama halnya saat ini Gambyong juga difungsikan untuk tarian penyambutan atau tarian pembukaan. Jadi kalau misalkan ada acara tertentu ya gitu yang membutuhkan tarian, biasanya tari Gambyong itu diletakkan di awal untuk menyambut tamu seperti itu. Tadi kan disebutkan bahwasanya tari ini tuh dilatar belakangi agar generasi muda itu mau untuk melestarikan tari-tari Jawa seperti itu. Nah, dari Ibu
menurut Ibu cara generasi muda untuk melestarikan dan memahami nilai-nilai yang ada pada tari gambiong ini bagaimana? Untuk caranya ya, untuk saat ini sebenarnya harus berangkat dari kecintaan anaknya masing-masing. Cuma dengan adanya tari ini ya, yang mereka bilang tari gambiong itu bukan tari gambiong ya, bisa dibilang tari klasik itu membosankan. Untuk tari klasik itu musiknya bikin ngantuk gitu. Nah ini kan udah diperbarui lagi ya dengan adanya tari gambiong Marikangan dengan durasi yang lebih singkat, yaitu 6 menitan lah. Kemudian musiknya juga temponya lebih cepat daripada gambiong pareanok ataupun gambiong pangkur. Ya diharapkan anak-anak dengan adanya tari ini yang mau belajar lagi tentang tari gambiong gitu loh, atau tari klasik gitu, walaupun dalam bentuk kreasinya dulu seperti itu. Yaitu juga berangkat lagi dari bagaimana sekolah ataupun guru memfasilitasi anak-anak bagaimana untuk melestarikan kebudayaan daerahnya sendiri seperti itu. Kalau misalkan di sini ya ada ekstrakurikuler seperti itu dikenalkan lagi. Kemudian kalau misalkan ada pertunjukan yang menampilkan tarian-tarian juga harus ayo ajak untuk setidaknya mengapresiasi lah untuk anak-anak sekarang ya, yang maksudnya tentang tari klasik aja dan dibilang Mungkin yang terakhir ini Bu, harapan Ibu terhadap peran tari ini dalam pendidikan budaya dan karakter yang ada di Indonesia. Harapannya dengan adanya tari gambiong Marikangan ini, anak-anak jadi lebih bisa mencintai budayanya sendiri atau lebih bisa melestarikan budayanya sendiri, karena sebenarnya kita itu Indonesia atau Jawa sendiri itu punya banyak potensi kebudayaan yang bisa kita eksplor, bisa kita kembangkan. Bahkan saya sendiri pun masih belajar tentang kebudayaan Jawa sendiri yang sangat-sangat banyak, yang maksudnya kita cari per detailnya aja sebenarnya ada kayak gitu kan. Jadi ya harapannya dengan adanya tari ini mulai belajar lah untuk mencintai budayanya sendiri seperti itu. Baik Ibu, mungkin terima kasih atas wawancara pada siang hari ini. Lihatlah, setiap gerakan tangan dan setiap tindakan tubuh adalah bahasa jiwa yang bisa diungkapkan oleh kata. Sebagai mahasiswa kampus konservasi, inilah cara kami melestarikan dengan cara menarikannya secara langsung sebagai kader konservasi dan mengalirkannya dalam video dokumenter.